Sebelum kita dengar kesaksian dan firman, saya mau kita berdoa sebentar buat kesaksian dan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kami mau mendengar isi hati-Mu. Berikan kami urapan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kau menjamah setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kau jamah kami Tuhan, sehingga ada sesuatu rema yang kami dapatkan pagi hari ini. Kau pakai mulut lidahku menjadi saluran berkat. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, bukan isi hatiku, bukan pikiranku, bukan pengetahuanku, tapi sungguh-sungguh itu semua isi hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau mengurapi kesaksian dan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Kalau saya dengar tadi doa-doa kita ya, doa sakit, perang, itulah yang kita, kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini gitu. Saya tadi waktu dengar doa yang sakit, saya bayangkan betapa menderitanya gitu, sakit itu. Gitu. Lihat lagi yang perang di sana, saya bayangkan itu ketamakan, keegoisan, sehingga terjadi perang itu kan semua hanya ketamakan aja. Gitu. Tapi itulah isi dunia saat ini, gitu. Yang kita hadapi, fakta yang kita hadapi saat ini. Gitu. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Ini yang saya dapat gitu. Tuhan, aku bangga punya Tuhan seperti Engkau. Aku bersyukur punya Tuhan Yesus. Karena kalau melihat dunia ini, melihat fakta, melihat orang, lihat penyakit, melihat perang, lihat ini pandemi udah 2 tahun nggak berhenti-berhenti. Kita mau kemana coba? Maka Tuhan, saya bersyukur punya Tuhan Yesus. Itu yang saya, nggak ada yang lain, nggak ada jawaban yang lain selain Tuhan Yesus. Nggak ada. Kalau kita ngeliat fakta, ini orang-orang di rumah saya, anak-anak rohani saya kena COVID, Lewi kena COVID, Bintang kena COVID. Saya ngungsi. Ini saya nggak di rumah ini, saya ngungsi ke apartemen. Artinya kita diperhadapkan dengan situasi yang benar-benar membuat kita nggak tahu mau kemana. Ke kiri mentok, ke kanan mentok, belakang mentok. Tapi ke atas ya nggak mentok gitu loh. Saya sampai ngungsi karena banyak orang di rumah. Sementara saya udah lansia gitu kan. Jadi saya pergi dengan cucu-cucu saya pergi supaya menghindari anak-anak yang sudah terkena COVID di rumah gitu. Itu tadi Pak Pu khotbah lagi, ada tadi doa tentang perang di Ukraina. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, kemana lah kami ini sebagaimana. Tapi kita bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Jadi jangan ragukan lagi bahwa Tuhan yang benar itu memang Tuhan Yesus. Saya pernah dengar kesaksian anak Sultan Delhi di Medan. Dia sekolah ke Mesir, ambil tesis dokternya itu tentang siapa sebenarnya Tuhan yang benar itu. Nah, dia Muslim. Setelah dia melalui penelitian-penelitian tentang disertasinya itu, akhirnya dia menyimpulkan bahwa Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus. Ini membuat iman saya semakin gak ada takut lagi saya tentang apapun keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita. Jadi setelah dia melalui riset tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah disertasinya itu, dia menyimpulkan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia lulus dengan cum laude, akhirnya dia terima Tuhan Yesus, dia dibuang dengan keluarganya. Ini kesaksian saya dengar kira-kira 30 tahun yang lalu. Itu membuat iman saya, membuat percaya saya kepada Tuhan Yesus, nggak ada lagi, nggak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Jadi ini yang harus kita pegang, bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita kekuatan. Di luar itu no. Jadi saya itu justru saya pakai untuk membentengi diri saya gitu. Karena kesaksian yang anak Sultan ini, dia kan mengalami perbandingan dengan agama-agama yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dia melakukan riset, dia melakukan penelitian, sehingga dia simpulkan memang Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus. Ini kan sesuatu yang harus kita tangkap. Yes, aku bangga,
Aku bersyukur punya Tuhan Yesus. Nah, itulah sekarang modal kita. Itulah modal kita hidup saat ini. Sehingga apapun yang terjadi, mau perang, mau pandemik 2 tahun ini, mau penyakit teman-teman kita tadi, kita kuat. Saya mengalami soalnya. Saya mengalami yang namanya duri dalam daging. Kita langsung masuk dalam firman. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Ya, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan buat saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan saya gitu ya, mengajarkan saya bagaimana Rasul Paulus ini ada duri dalam dagingnya. Dan dia sudah ber3 kali mohon kepada Tuhan supaya duri itu diambil, tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia. Cukuplah kasih karuniaku yang diberikan Tuhan dalam kelemahan kita itu. Ini luar biasa bagi saya. Karena saya mengalami itu, mengalami bagaimana ada duri dalam daging keluarga kami. Suami saya itu sakit 4 tahun. 4 tahun sakit sampai akhirnya dia pulang. Waktu pertama kali diponis, dokter bahwa suami saya itu kena sirosis. Sirosis itu lever, di mana levernya itu mengeras, tidak berfungsi lagi, tinggal beberapa persen aja fungsinya gitu. Bayangkan orang yang tadinya gede, besar, tinggi, tiba-tiba kena penyakit itu, akhirnya badan itu habis. Kurus. Dan itu bertahun-tahun, 4 tahun saya merawat suami saya. Inilah duri dalam daging yang saya bukan 3 kali seperti Rasul Paulus. Bertahun-tahun saya mohon kepada Tuhan, sembuhkan. Saya mau mujizat. Tapi Tuhan enggak. Kehendak Tuhan yang jadi. Sampai di akhirnya pulang. 4 tahun. Tapi di dalam selama perjalanan 4 tahun ini, saya memang menikmati Tuhan luar biasa. Saya pikir kalau enggak karena Tuhan, saya enggak ada di sini saat ini. Karena waktu begitu diponis pertama kali, wah, sebenarnya waktu diponis pertama kali itulah saya sebenarnya udah kehilangan. Saya langsung antara iman dengan pikiran saya itu udah struggling kayak gini. Satu sisi saya pengen, percaya mujizat. Tapi dari segi kedokteran, saya tahu progresnya, ini pasti ujungnya kematian gitu. Dari segi kedokteran. Karena rata-rata yang sirosis, itu lever udah mengeras kayak batu, udah nggak berfungsi lagi, itu nanti ujung-ujungnya ada kansernya di sirosis itu. Dan memang ujung-ujungnya maut gitu loh. Dan saya diperhan dengan seperti ini selama 4 tahun gitu. Sepertinya beban itu ditaruh di pundak saya semua. Duri itu ada bukan di tubuh suami saya yang saya rasakan. Karena dia tinggal dilayanin kan, yang melayani itu kan saya. Duri itu rasanya di tubuh saya rasakan gitu. Beban itu di sini rasanya saya harus kerja, ngurus suami, ngurus rumah tangga, ngurus anak, itu semuanya di sini di beban saya gitu. 4 tahun saudara. Masuk rumah sakit paling sebentar tuh 1 bulan.
keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Itu akhirnya saya nikmatin, udah saya nikmatin seperti firman ini. Di dalam kelemahanmu, di dalam kesengsaraanmu, berikan kau kekuatan, kata Tuhan. Itu saya alami. Jadi khotbah saya hari ini, saya memang benar-benar ngalamin benar-benar nyata bagaimana kekuatan Tuhan itu dalam hidup saya. Kalau enggak, mungkin saya udah tergeletak kan. Selama 4 tahun saya nggak pernah sakit. Pilek aja enggak. Dan saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Saya percaya itu kasih karunia yang dijanjikan Tuhan kepada Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saya rasakan juga Tuhan berbicara waktu itu, cukuplah kasih karuniaku bagimu kencana, rawat suamimu dengan setia. Wah, dan itu saya lakukan 4 tahun, saudaraku. Itu kalau bukan ada ketaatan, kerendahan hati, kesetiaan, saya udah kabur kali. Nggak tahan. Gak kuat kalau bukan karena Tuhan Yesus. Maka tadi saya bilang di awal tadi, saya bangga punya Tuhan Yesus. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus. Karena saya tahu banget emang ini Tuhan yang berkuasa. Kuasa keselamatan Tuhan Yesus itu nggak main-main. Kuasa kebangkitannya itu nggak main-main. Dia mengalahkan maut itu nggak main-main. Jadi kita bersyukur kita ada di sini, kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anaknya Tuhan Yesus lah, saya bilang langsung aja, anak Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Di luar itu, kita tergeletak. Merawat suami, merawat orang sakit itu nggak gampang. Saya percaya di sahabat doa juga ada pasangan-pasangan yang sedang sakit saat ini ya. Banyak kita doakan setiap pagi, kita doakan siapa yang sakit. Yang punya pasangan-pasangan yang sakit, nggak gampang. Kita bisa emosi, kita bisa marah, apalagi kalau yang sakit itu bandel. Apalagi kalau yang sakit kepala batu. Udah dibilang jangan makan ini, dia makan. Dia curi-curi, dia makan. Itu sangat menjengkelkan. Itu sangat-sangat membuat kita gitu ya. Udah capek ngurus, dia bandel lagi. Waduh, itu sangat-sangat membuat kita kadang-kadang. Tapi itu tadi, ada roh Tuhan di dalam diri saya. Hidup saya merasa memang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Itulah yang memberikan saya kekuatan. Kalau enggak. Bisa sabar, bisa masih senyum gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia menjengkelkan gitu ya. Bandel ya, orang sakit itu rata-rata bandel. Karena dia sakit, kasihan juga sebenarnya. Udah sakit dimarahin lagi. Dia sakit banget memang. Kasihan kalau kita bayangkan kesakitan mereka yang sakit-sakit ini. Memang sakit banget. Ya, suami saya dulu 3 bulan sekali dia harus TAI. Kami harus ke rumah sakit. Itu obat dimasukkan, disuntikkan dari paha langsung ke levernya, disuntikkan. Itu namanya TAI. Kalau sudah melakukan TAI itu dia demam. Demam sangat menderita. Maka saya bilang, Tuhan, kok begini ya kami manusia ini? Kok menderita banget, sakit banget. Pada suatu kali gilirannya mau TAI lagi, saya berdoa, saya puasa. Tuhan, saya bilang, saya nggak tahan kalau dia habis TAI itu demam, menggigil, kesakitan. Tuhan, tolonglah jangan dia kesakitan Tuhan. Saya sampai puasa itu, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah. Paling tidak dia nggak merasa kesakitan. Itu benar, nyata saudara. Itu benar terjadi. Doa saya dijawab gitu. Dia nggak sakitan, dia nggak demam, biasa aja gitu. Jadi selama 4 tahun itu memang saya banyak mengalami Tuhan gitu. Mengalami. Bayangkan 4 tahun. Kalau kita sakit itu ya, itu pasti ujung-ujungnya duit. Pasti perlu uang. Obatnya mahal-mahal, alatnya mahal-mahal. Dan itu semua ada di pundak saya semua. Saya yang harus menyiapkan semua. Itu saya, kalau nggak begini aja sama Tuhan, kemana saya? Jadi pengalaman saya bersama Tuhan selama 4 tahun itu membuat dalam kelemahanmu pun kau kuat kencana, kata Tuhan. Yes, saya bilang. Memang jadi kuat. Banyak detil-detil yang kalau saya ceritakan nggak selesai kali sehari ya, selama 4 tahun itu. Detil-detilnya yang bagaimana merawat dia. Saya harus ke kantor, saya harus ngurus anak sekolah. Yang repotnya suami saya itu nggak mau dipegang suster lagi.
Maunya saya semua. BAB maunya saya, mandi maunya saya. Makanya saya bilang, Pak, tolonglah sama suster, saya bilang. Nggak bisa, mah. Nggak bisa kalau sama suster, katanya. Pernah satu kali saya ke kantor, dia mau BAB itu nggak ditahan sampai nunggu saya, coba. Jengkel kan kalau nggak ada Tuhan di sini. Kalau nggak ada Roh Kudus di hati saya, mungkin saya udah jengkel, udah ngamuk kan. Udah capek pulang kantor, yang dihadapin BAB suami yang sudah belepotan, coba di rumah sakit. Coba bayangkan aja. Ibu bapak bisa bayangkan bagaimana saya waktu itu selama 4 tahun. Banyak detail-detail yang gimana mengusahakan obat, gimana begini, nyari ini, nyari itu, ketemu dokter, konsultasi dokter, bertahun-tahun. Itulah duri. Duri yang diizinkan, biarkan di situ duri, kata Tuhan. Cukup kasih karunia aku. Kasih karunia itu berbicara tentang apa? Tentang keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Disembuhkannya pun suami saya, kalau saya nggak dapat kasih karunia, saya nggak dapat Tuhan, saya tidak dapat keselamatan. Untuk apa dunia ini semua gitu? Jadi luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. 4 tahun. Makanya waktu suami saya meninggal, saya sepertinya udah dipersiapkan, udah ada preparation saya selama 4 tahun. Jadi saya nggak terlalu, kalau dibilang nggak sedih, saya sombong kali ya. Kalau saya bilang saya nggak sedih, udahlah, rela, nggak sombong kali saya kalau saya bilang kayak gitu. Saya sih sedih, tapi saya udah dikasih persiapan gitu, udah dikasih persiapan selama dia waktu meninggal, saya sepertinya ya udah tulus gitu, udah rela dan ikhlas seperti itu. Saya merasa suami saya itu meninggal itu waktu diponis pertama kali itu sebenarnya. Waktu pertama dia diponis, bayangkan nggak ada sakit, nggak ada apa, tahu dia waktu itu dia dinas di Bali. Saya ingat sekali waktu itu dia dinas pertama kali dia sakit itu, saya pulang kantor, saya lihat ada taksi depan rumah saya. Lalu dia turun, loh, kok dia belum waktunya udah pulang. Ternyata dia sakit. Dia sakit di Bali. Semenjak itu dia terus diperiksa, memang sakit. Terus udah nggak kerja lagi selama 4 tahun. Jadi waktu diponis pertama itu, di situ yang sebenarnya hati saya hancur. Tuhan, karena di pikiran saya akan kehilangan dia gitu. Bagi seorang kehilangan suami itu yang paling menyakitkan di dalam kehidupan saya ya, kesaksian saya. Saya udah mengalami kehilangan orang tua, kehilangan bapak ibu udah ngalamin, kehilangan abang di atas saya mengalami, kehilangan menantu ya. Kalau ingat sahabat doa beberapa bulan yang lalu, gitu saya masuk di sahabat doa, saya bilang ke Pak Pu, saya punya menantu umur 38 tahun yang sakit paru-paru. Kalau Bapak Ibu masih ingat beritanya Larasati, waktu tiap hari kita doakan, tiap pagi kita doakan, malam kita doakan, tapi akhirnya dia pulang juga. Saya mengalami orang-orang yang saya dekat dengan saya dipanggil Tuhan, tapi yang paling menyakitkan itu rasa suami. Jadi kalau di sini yang masih lengkap pasangannya, sayanginlah pasanganmu. Ya. Karena kita sesuai dengan firman Tuhan, 2 jadi 1. Jadi kalau 2 jadi 1 sesuai dengan peran firman Tuhan, 1 pergi, ya rasanya badan kita ini separuh juga hilang gitu. Itu saya alami. Ya. Bapak Ibu yang masih punya pasangan, dikasihi itu sesuai dengan firman Tuhan pasangannya. Kalau nggak ada loh, menderita sendiri loh. Jangan disia-siakan. Nah, buat yang sakit juga nih. Buat yang sakit saya mau ngomong juga nih. Kasihanin yang jaga. Buat pasangan-pasangan yang sakit ini, buat yang sakit, tolong kerja sama yang baik sama pasanganmu, sama yang merawatmu. Karena nggak enak jadi yang merawat tuh kita pikirannya malah lebih stres daripada yang sakit. Yang sakit kan tinggal tidur, tinggal nggak mikirin apa-apa, cuma nahan sakitnya doang. Tapi yang merawat, yang menyediakan segala sesuatunya, itu lebih stres, itu lebih menderita sebenarnya. Makanya saya pernah marahin satu pasien, saya marahin, dia konsul sama saya begini-begini Bu, dia sakit. Suami saya nggak sayang saya begini-begini. Saya marahin. Kamu jangan begitu ya, saya bilang. Yang menderita itu bukan kamu, suami kamu yang merawat kamu yang sakit. Saya bilang. Wah, akhirnya dia sadar. Iya gitu ya Bu. Iya, kami yang stres yang merawat kalian yang sakit, yang menderita. Jadi, jangan begitu. Saya tegur itu yang sakit, yang mengeluh itu.
Karena nggak gampang orang sakit, nggak gampang. Yang kita masuk firman Tuhan. Ini Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus ini sampai ke tahap ini? Kenapa dia bisa sampai ke level ini? Dia kuat di dalam kelemahan. Dia kuat di dalam kesengsaraan. Dia kuat dalam penderitaan. Kenapa? Kenapa bisa sampai ke level ini? Kalau kita lihat di sejarahnya ya, di kisah para rasul. Kisah para rasul. Kita lihat di sana bagaimana Rasul Paulus ini bertobat. Kita tahu semua siapa Rasul Paulus ini. Yang tadinya namanya Saulus. Dia orang yang jahat, orang yang bunuhin orang-orang percaya. Bunuhin, bakarin gereja. Orang jahat, orang tak percaya. Tapi dalam suatu perjalanan dia ke Damsyik, dia dijamah Tuhan. Dia dijamah Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, waktu dalam perjalanan itu, ada cahaya, dan teman-temannya juga melihat cahaya itu. Tapi suara itu hanya Paulus yang mendengar. Artinya apa? Artinya Tuhan itu berbicara pribadi kepada kita. Kita mendengar suara Tuhan secara pribadi, nggak bisa rombongan. Saya mendengar suara Tuhan beda dengan Pak Pu mendengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan beda dengan Pak Tommy mendengar suara Tuhan. Pribadi banget. Ini pribadi banget. Rasul Paulus secara pribadi mendengar suara Tuhan. Dan dia merespon. Kalau saya baca di Alkitab yang lain ya, terjemahan yang lain, nggak hanya mendengar, tapi mengerti. Saya baca di version lain ya, the Greek Testament version, itu Rasul Paulus tidak hanya mendengar, tapi mengerti. Rasul Paulus mengerti. Artinya kita kalau mendengar belum tentu mengerti. Bisa dengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak mengerti. Tapi kalau mendengar, mengerti, merespon. Rasul Paulus itu. Dia mendengar suara Tuhan, dia ngerti. Lalu dia merespon. Respon dia apa? Kita tahulah Rasul Paulus siapa. Bagaimana respons Rasul Paulus. Hidupnya diubahkan 180 derajat setelah dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah kita pernah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan? Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Kuncinya ini. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, merespon, mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya kita akan menjadi bukan orang gampangan. Bukan orang Kristen yang kaleng-kaleng, ya, gampang jatuh. Ya kita diajak ke Kristenan itu ngajar kita kuat. Makanya tadi kan saya judulnya kuat dalam proses kehidupan ini gitu. Kita kuat. Tuhan nggak ngajar kita cengeng. Sakit dikit, wah Tuhan tolong. Mujizatmu. Kita hanya senang kalau dikasih mujizat sembuh. Wah kita senang, haleluya gitu. Tapi bisa nggak kita kalau nggak dikasih kesembuhan? Kuat nggak kau dalam kelemahanmu? Kuncinya kalau kita lihat di sejarahnya tadi, kisah para rasul, sejarah, kitab sejarah, bagaimana Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu, kita buka aja sebentar di kisah para rasul 22. Kisah para Rasul 22, saya bacakan buat saudara ya, buat kita semua. Kisah para Rasul 22 ayat 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit. Mengelilingi aku, maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Artinya hanya Rasul Paulus yang mendengar. Dan seperti saya katakan tadi, di versi yang lain dia mengerti. Makanya dia sampai ke level yang ini di kisah di 2 Korintus 12 ini. Dia bisa kuat walaupun dia lemah. Di dalam kelemahannya dia kuat. Bisa sampai ke level itu kita juga. Kalau kita mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan,
mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya kalau nggak mengerti rencana Tuhan dalam hidupku, ya udah, saya udah merana-merana merono kali. Tapi Tuhan, saya merespon, Tuhan, apa sih rencanamu dalam hidupku? Apa ya rencana Tuhan? Kok Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya gitu? Kenapa Tuhan ambil pasangan saya? Saya masih muda waktu itu, baru 40 tahun. Ya, belum tua-tua banget gitu loh. Itu sakit banget. Sakit banget. Tapi bukan berarti kalau yang tua, kalau kehilangan pasangannya nggak sakit ya. Menurut pengalaman justru yang lebih tua yang paling sakit. Karena tidak tinggal berdua. Kalau saya kan masih ada anak-anak. Masih ada anak kecil yang harus diurus. Tapi kalau tinggal berdua, tiba-tiba pergi itu lebih sakit. Katanya seperti itu kesaksiannya. Saya juga nggak tahu lah, saya nggak ngalamin. Saya nggak berani bicara kalau nggak yang saya alami. Kenapa Tuhan izinkan? Kok malah saya ujung-ujungnya sekarang jadi hamba Tuhan gitu. Saya waktu itu belum jadi hamba Tuhan, belum di pelayanan. Makanya sekarang saya jadi mengerti. Saya bisa menyaksikan kesaksian saya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, di sahabat doa ini, supaya jadi berkat gitu loh. Supaya apa yang saya alamin, memang benar-benar saya alamin. Nggak hanya dengar dari orang gitu, nggak hanya dengar dari orang, oh katanya begini Tuhan dahsyat, oh Tuhan hebat. Enggak, saya alamin sendiri. Jadi kesaksian saya ini ya kesaksian yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Luar biasa gitu kan. Jadi bagaimana kita sampai ke level yang di 2 Korintus 12 tadi? Kuat. Cukuplah kasih karunia aku kepadamu Tuhan, kita kuat. Biarlah duri itu di situ kata Tuhan. Kita bisa kuat itu ya ini. Yang pertama mengalami pertemuan dengan Tuhan. Itu yang dialami Rasul Paulus. Setelah dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan 180 derajat. Orang yang tadinya menggebu-gebu, pengen bunuhin orang percaya, sekarang dia justru menggebu-gebu pengen supaya orang selamat. Berbeda kan? Sekarang dia menggebu-gebu, ingin menyelamatkan orang. Pokoknya Injil harus sampai ke ujung-ujung bumi. Injil harus semua orang tahu. Karena Rasul Paulus lah Injil sampai ke kita saat ini. Jasanya Rasul Paulus. Tadinya kan dia orang Yahudi aja, tapi sampai akhirnya ke orang Gentiles ya, di luar Yahudi. Sampai ke kita. Itu karena Rasul Paulus. Karena apa? Karena dia udah mengalami kasih karunia itu. Dia nggak mau rasa sendiri. Dia nggak mau mendapat kasih karunia yang udah dia rasakan sendiri. Dimakan sendiri, nggak mau. Dia menggebu-gebu sekarang. Berbalik 180 derajat. Kalau tadinya menggebu-gebu ingin bunuhin orang percaya, sekarang menggebu-gebu ingin cari orang-orang yang perlu Injil. Perlu keselamatan. Beda banget kan? Berbeda banget. Itu yang pertama. Mengalami mendengar suara Tuhan. Lalu yang kedua, mengalami Tuhan secara pribadi, saudaraku. Harus mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kita lihat kisah para rasul 22 ayat 13. Ya, saya bacakan buat saudara. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Nah ini kan Rasul Paulus itu mengalami Tuhan. Artinya tadinya kan dia buta. Setelah tadi dia dalam perjalanan itu dia kan buta. Tapi waktu dia dicelikkan matanya, dia mengalami Tuhan mencelikkan mata dia. Kita harus mengalami Tuhan, saudara. Kalau kita nggak mengalami Tuhan, bagaimana? Banyak orang Kristen yang nggak pernah mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu contohnya seperti saya tadi. Saya puasa, saya berdoa sama Tuhan supaya suami saya jangan panas lah Tuhan, kasihan banget dia Tuhan, tolong Tuhan. Jangan nggak tahan saya melihat dia menderita Tuhan, tolong. Dan dijawab Tuhan, dia nggak panas. Nah, itu mengalami Tuhan. Saya percaya itu karena Tuhan. Saya percaya banget, saya mohon kepada Tuhan, janganlah menderita suami kami Tuhan. Habis TAE dia panas, menggigil, kesakitan, mengerang Tuhan, saya nggak kuat melihatnya. Tolong Tuhan, saya ingin mengalami, saya ingin melihat, tolong. Dan Tuhan jawab, suami saya nggak panas. Nah itu mengalami Tuhan. Rasul Paulus mengalami Tuhan, dia jadi nggak buta lagi.
dia bisa melihat. Kita lihat jelas di sini. Bagaimana Rasul Paulus pakai Tuhan luar biasa, saudaraku. Lalu yang ketiga itu mengenal Tuhan terus-menerus. Baru sampai ke level yang di 2 Korintus 12 tadi. Mengenal Tuhan terus-menerus. Kita kalau kenal orang baru sekali, kita belum kenal, kita bisa ketipu. Kadang-kadang pertama kali ketemu, wah manis, baik kali orangnya ya. Itu kita percaya, ternyata dia penipu. Tuhan kita enggak. Makanya kita harus kenal Tuhan kita secara terus-menerus. Kita harus kenal dia terus-menerus supaya iman kita semakin tambah. Supaya iman kita nggak iman kaleng-kaleng. Kalau kita nggak kenal dia secara terus-menerus ya kita gampang goyah. Tapi kalau kita terus baca firman-Nya, kita imani apa yang dia bilang, jadi kita bisa hidup di dua sisi, di dalam kelemahan, di dalam kekuatan. Jadi nggak enak-enaknya aja mau ikut Tuhan gitu, nggak mau mujizatnya aja, siapapun bisa kalau mujizatnya doang. Bisa nggak kita dalam kelemahan kita masih bersyukur kepada Tuhan? Bisa nggak kita dalam kesakitan masih bisa bilang terima kasih Tuhan, thank you. Dalam kelemahanku kita dikasih kekuatan. Kita buka di Filipi 3. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini ada dua sisi ini. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kematian. Nah itu yang orang Kristen, kita kekristenan diajarkan seperti itu. Jadi enggak kebangkitan yang indah-indah aja, mujizat, wah, kebangkitannya aja. Kita juga mengalami penderitaannya, kematiannya. Makanya kita harus kenal dia terus-menerus. Ya, di sini dikatakan, yang ku kendaki ialah mengenal dia terus-menerus mengenal dia. Semakin kita mengenal dia, kedahsyatannya, luar biasa kuasanya, dan itu terjadi dalam hidup kita. Kita kuat. Kalau enggak kita lihat ini takut, perang takut. Takut itu pasti takut. Ada ketakutan itu, yes. Tapi beda dong kita anak Tuhan dengan anak dunia. Bagaimana kita menyikapi perang ini sekarang? Yang saya lihat ya, kalau ini perang nih, saya lihat Tuhan. Kok manusia kok kayak gini lah kami nih ya Tuhan. Serakah, kemaruk lah ini semua ini. Pengen menguasain orang. Ada roh perang, roh kebencian, roh kemarahan. Inilah yang manusia ada di dunia ini. Makanya saya jadi merenung gitu. Pantaslah Tuhan Yesus datang gitu. Wajar dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena memang nggak bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri. Oh Tuhan Yesus, makanya lah kau datang ke dunia ini. Kayak ginilah dunia ini. Dari dulu sekarang sampai sekarang pun kayak gini ya dunia ini. Perang, penyakit di mana-mana. Tapi Tuhan, sebagai anak-Mu, kau beri kami kuasa. 1 Yohanes 12. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Yes Lord, kau kasih aku kuasa dan aku kuat. Ya, memang kita jadi kuat gitu loh. Menjadi orang-orang kuat. Dan jangan pernah mimpi kalau proses itu stop. Jangan pernah mimpi proses itu sampai kita pulang. Proses kehidupan itu jangan pernah mimpi kalau stop. Tapi mintalah kuat kau dia di dalam proses itu. Ini kan nggak berhenti. Saya proses kehidupan saya kan nggak berhenti. Suami meninggal 3 bulan yang lalu, menantu umur 38 tahun loh. Saya kalau lihat cucu-cucu saya nangis, hancur hati saya. 38 tahun nggak punya ibu. Ini sekarang sama saya nih tidur di bawah nih. Cucu saya ada di sini nih, nemenin saya korban. Hancur hati saya lihat cucu-cucu saya di umur 10 tahun, umur 8 tahun. Sakit hati saya. Tapi saya lawan. Oh no, cucuku akan jadi orang hebat. Cucuku punya masa depan yang penuh harapan. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Nggak mau saya nangis-nangis, nggak mau saya nangis. Tuhan Yesus juga nangis kok. Tapi nangis kita ada tujuannya. Nangis kita, nangis karena kita punya pengharapan, saudara. Luar biasa. Jadi, jangan ragukan lagi Tuhan itu. Jangan nggak dinikmati. Kecaplah. Beberapa minggu lalu kan ada pendeta kita yang khotbahkan di sahabat doa. Kecaplah.
Harus dikecap kuasa Tuhan itu, harus dirasakan. Kalau enggak, kita menjadi, aduh, loyo gitu. Harus dikecap, harus dirasakan. Ya, jadi luar biasa saya rasa. Waktu saya udah habis kali ini ya, Pak. Itu yang bisa saya bagikan hari ini. Ya, 3 hal tadi yang Rasul Paulus, kenapa dia bisa sampai di level cukuplah kasih karunia dia bisa menerima itu. Satu tadi dia mendengar suara Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, dia mengalami Tuhan secara pribadi, dia merasakan Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab dia, bagaimana Tuhan mencerahkan mata dia. Yang ketiga, dia mengenal Tuhan terus-menerus. Kalau kita kenal Tuhan terus-menerus, kita nggak gampang tergoyah lagi. Karena kita, makanya ini Alkitab ini jangan nggak dibaca, saudara. Karena ini isi hatinya Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang berbicara. Setiap hari dia bicara. Kalau tiap hari dia bicara kepada kita, ku kasih kau kekuatan, kencana, ku kasih kau kekuatan, jangan khawatir akan cucu-cucumu. Ya yes, saya bilang lah. Yang ada jadinya sukacita, seperti Rasul Paulus kan. Walaupun dia di penjara, dia bisa bilang bersukacitalah. Senantiasa, aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Ya, tembok-tembok jerali besi tidak bisa menahan sukacita ilahi yang ada dalam hati kita. Daging kita, tubuh kita boleh sakit, tapi roh kita tetap menyala-nyala. Karena apa? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Dia bertahta di sini, saudaraku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Tuhan Yesus memberkati. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah taburkan Bapa. Biarlah firman ini tidak kembali sia-sia, tapi menjamah setiap kami yang mendengar hari ini, Tuhan. Dan kami makan firman ini, dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan terus sahabat doa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami bertumbuh iman kami di dalam persekutuan kami ini, Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.